Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faris Arfandi. Kali ini kita sudah memasuki bab yang ke-11 ya teman-teman, yaitu Create, View, and Edit Files. Jadi di bab kali ini kita akan mempelajari apa itu stdin, stdout, stdr, kemudian pengenalan vim, konfigurasi boot order, edit file dengan vim, edit file dengan nano, perintah more less, perintah head tile. Jadi yang pertama stdin, stdout, dan stdr. Apa itu stdin? Jadi stdin itu perintah yang masuk ya teman-teman. Sedangkan stdout adalah hasil outputnya teman-teman. Kalau stdr itu ketika outputnya error ya teman-teman. Misal kita praktekkan saja langsung ya teman-teman. Misal saya ls. Ini merupakan stdin ya teman-teman. ls ini merupakan stdin ya teman-teman. Nah ketika kita enter, ini semua adalah stdout. Ini semua adalah stdout ya teman-teman. Nah kalau stdr itu misal kita ini teman-teman cd reason.txt. Nah kalau ini namanya stdr ya teman-teman, terjadi error. Ini kenapa error? Karena tidak ada directory yang bernama present.txt ya teman-teman. Saya bisa menyimpan stdout atau outputnya dengan cara ini ya teman-teman. Saya bisa menyimpan ini dengan cara ls lebih besar. Kita mau naruhnya di mana? Kita taruh saja di show.txt. Walaupun belum ada filenya, biasanya akan terbuat secara otomatis ya teman-teman. Kita enter atau kita ls. Oke, kita get show.txt ya teman-teman. txt. Oke, dan kita sudah berhasil ya teman-teman. Bagaimana kalau saya mau bikin directory? Saya bikin directory frz, lalu saya bikin file di dalamnya. Saya bikin file apa ya teman-teman? Saya bikin g.txt. Oke, kalau saya ls frcz itu ada g.txt, lalu saya akan simpan di show.txt ya teman-teman. Nah ketika kita get show.txt, ini hanya ada g.txt dan yang sebelumnya itu hilang teman-teman ya. Kenapa? Karena biar nggak hilang itu gini teman-teman, kita harus menambahkan lebih besarnya itu 2 kali ya teman-teman, seperti ini. ls frcz slash, kita tambahkan 2 kali show.txt. Nah ketika kita get show.txt harusnya sebentar teman-teman, pertama kita harus ini dulu ya teman-teman, ls lebih besar show.txt get show.txt. Oke, lalu kita tambahkan yang tadi ya teman-teman. Perintah yang ini diulangi saja, nanti akan muncul yang g.txt dan yang ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja ke materi yang kedua ya teman-teman. Materi yang kedua yaitu pengenalan vim. Jadi vim ini adalah
Vim ini adalah sebuah software yang kita gunakan untuk mengedit file ya teman-teman di Linux kita. Untuk menginstalnya kita perlu masuk ke super user dulu. Kita su, kita masukkan passwordnya. Di situ kita bisa ke home directory dulu. Oke, di sini kita ketikkan pilihannya apt get install. Oh maaf teman-teman, jika saya ini v lalu tab, saya keluar dulu v tab. Nah ini teman-teman, jika saya tab 2 kali v nya itu akan ada view, viewers, dan vim.t ini ya teman-teman. Jadi vim ini adalah versi terbaru dari v ini ya teman-teman. Jadi untuk menginstalnya saya perlu masuk super user dulu. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman. Salah pencet tadi saya. Oke, kita masuk ke home dulu. Sini perintahnya adalah apt get install, apt get install vim ya teman-teman. Kita pilih yes. Oke, di sini kita disuruh untuk menambahkan sebuah DVD ya teman-teman. Jadi kita pilih yang DVD di sini. Kita klik, lalu kita pilih ISO yang kemarin kita gunakan untuk menginstal Debian kita ya teman-teman. Kita pilih. Oke, di sini sudah nyala. Kita enter. Oke, kita tunggu saja. Oke, dan di sini kita sudah berhasil menginstal vimnya. Oke, kita shutdown dulu VM kita. Lalu kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu konfigurasi boot order ya teman-teman. Karena setelah kita menambahkan DVD, kita start lagi Debian kita. Itu sebenarnya teman-teman, kita tunggu bootingnya. Nah, di sini kita disuruh seperti menginstal dari awal ya teman-teman. Jadi kenapa? Itu karena kita timpa lagi harddisk kita dengan DVD yang tadi kita masukkan ya teman-teman. Saya power off dulu di sini. Jadi cara konfigurasinya, kalian pergi ke setting, lalu sistem, lalu kalian klik yang harddisk, itu kalian taruh paling atas. Lalu yang optikal kalian taruh nomor 2 ya teman-teman. Kita klik OK. Jika sudah, kita start dan Debian kita akan normal seperti semula lagi ya teman-teman harusnya. Karena sudah tidak ada yang menghalangi lagi, tidak ada yang menumpang lagi di atas harddisk kita ya teman-teman gitu. Oke, di sini kita tunggu proses bootingnya. Oke, dan benar saja sudah berhasil ya teman-teman. Saya login dulu. Kita sudah berhasil melakukan konfigurasi boot ordernya. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu edit file dengan vim ya teman-teman. Pertama kita masuk ke terminal dulu. Kita masuk ke terminal. Kita masuk ke terminal, kita ls dulu. Saya mau coba lihat yang present.txt ya teman-teman. Oke, masih kosong. Di sini saya mau edit yang ini, vim present.txt ya teman-teman. Jadi ketika di sini kita belum bisa mengetikkan ya teman-teman. Kita masuk ke mode insert, misal saya
halo 1, halo 2, dan halo 3 ya teman-teman. Jadi untuk keluar dari mode insert atau mode ketik, kita perlu menekan tombol ESC ya teman-teman, escape pada keyboard kita keluar. Untuk meng-save dan keluarnya, untuk save kita titik 2, lalu perintahnya W artinya what, yaitu save, dan untuk keluar key biasanya kombinasinya gini ya teman-teman. Oke, kita enter, lalu kita cat present.txt. Nah, itu sudah terbentuk ya teman-teman, halo 1, halo 2, dan halo 3 ya teman-teman. Gimana caranya agar tidak tersimpan ya teman-teman konfigurasinya, maaf, editing filenya. Jadi kita ulangi yang tadi, lalu kita enter, kita ketik misal halo 4 ya teman-teman, halo 4, kita escape, sini saya titik 2, lalu saya langsung key. Di sini kita harus menambahkan tanda seru ya teman-teman. Oke, kita titik 2, kita key, tambah tanda seru, dan kita sudah berhasil ya teman-teman. Harusnya yang tadi tidak tersimpan ya teman-teman. Oke, halo 4 tidak tersimpan. Oke, kita di sini akan memasuki materi yang selanjutnya, yaitu edit file dengan nano. Langsung saja kita masuk ke Debian kita ya teman-teman. Di sini misal saya ls dulu. Saya mau buat file dulu ya teman-teman. Saya bikin cth.txt saja. Oke. Dan untuk mengedit file dengan nano, kita harus masuk ke super user dulu ya teman-teman. Oke, di sini kita ls. Kita misal gini teman-teman, nano cth.txt gitu ya teman-teman perintahnya. Nanti kita akan masuk di sini. Di sini misal saya tulis contoh 1, contoh 2, contoh 3 ya teman-teman. Lalu untuk save-nya kita bisa Ctrl X, Y, lalu enter ya teman-teman. Ketika kita cat cth.txt, harusnya file yang tadi kita edit sudah ada ya teman-teman. Betul saja, di sini sudah ada ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja ke materi yang selanjutnya, yaitu perintah more dan less. Jadi perintah more dan less itu untuk melihat gini teman-teman, bentar. Saya kesini dulu. Misal kita pakai cat /var /log /boot.log ya teman-teman. Di sini akan langsung muncul semua ya teman-teman isinya. Tapi jika kita menggunakan more, misal kita more, ini akan muncul secara bertahap ya teman-teman. Jika saya spasi, ini akan naik sekitar 7%-an ya teman-teman. Di gini, dan jika saya menggunakan enter, ini akan nambah 1 baris ya teman-teman. Gitu. Untuk keluarnya kita bisa Q. Oke, jika kita menggunakan less juga sama ya teman-teman, seperti itu. Kita menggunakan less. Oke. Sini kita enter, itu akan muncul beberapa ya teman-teman kalau kita spasi, maaf. Dan jika kita enter, ini akan nambah 1 per 1 ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja ke materi yang selanjutnya, yaitu perintah head and tail ya teman-teman. Jadi jika more dan less tadi adalah dari atas ke bawah secara bertahap, untuk head and tail, jadi head itu untuk melihat bagian atasnya saja teman-teman. Kita ganti dulu, head /var /log /bootlog ya teman-teman. Ini di sini akan muncul yang atasnya saja teman-teman, sekitar 10 baris mungkin ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, ya sekitar 10 ya teman-teman. Tapi saya bisa juga jika ingin hanya melihat 5, saya di sini akan tambahkan min n 5. Nah, di sini hanya akan muncul 5 saja teman-teman di sini. 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk tile itu untuk melihat bagian belakang file ya teman-teman. Jadi misal kita ingin melihat tile, saya di sini saja hapusnya. Tile. Ini untuk melihat bagian belakang file ya teman-teman. Sama saja seperti ini. Kurang lebihnya juga ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ya teman-teman. Dan 10. Kita juga bisa menggunakan cara yang sama untuk membatasi ya teman-teman. Di sini saya min n. Saya ingin 7 baris saja teman-teman misal. Nah, di sini akan muncul 7 baris ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya teman-teman. Oke, mungkin segitu saja video kita pada bab kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.